Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rialfi Martagandira Sulaiman, NPM 0661913021. Ini ada teman saya, Maulana Syidik. Silakan Maulana Syidik bisa perkenalkan diri. Halo, saya Maulana Sidik, saya NPM 0619103020. Sama ada teman kita, juru tulis, Mas Arif Hidayat, cuma dia tidak bisa on mic kebetulan karena PC-nya kayaknya nggak ada mic-nya. Jadi dilanjut saja, Mangga. Oke. Ya, jadi untuk permulaan kita bisa ini melihat masa depan teknologi. Jadi kekuatan teknologi informasi itu berupa tantangan tantangan berubah menjadi kesempatan yang membuat pasar industri sendiri gitu. Untuk membuat bagaimana cara bekerja dan membuat masyarakat lebih berinteraksi dan fleksibel terhadap kreativitas dan manajemen orang yang belum tercakup teknologi. Tuh. Selanjutnya, selanjutnya ini ada daftar isi dari semua yang telah kami buat di presentasi kali ini. Untuk pertama itu ada butuh uang untuk memulai. Kedua, ada teknologi informasi dan manajemen kesempatan beserta tantangan. Ketiga, strategi federal cloud computing. Keempat, tentang Internet of Things, IoT, oke. Okay? Kelima, ada IT agility, consumerization, dan competitive advantage. Keenam, ada perubahan signifikan, kesempatan meraih keuntungan dalam kompetisi. Ketujuh, mencari talenta yang terpilih. Kedelapan, cloud computing mengubah cara natural dalam bekerja. Oke, yang pertama kita akan bahas dulu yaitu butuh uang untuk memulai startup. Nah, di sini kita akan membahas sebenarnya di buku yang kita buat resumenya itu lebih menekankan bagaimana kita cara menggunakan kick eh, crowdfunding di kickstarter.com. Nah, di sana itu kita dijelaskan apa itu yang namanya crowdfunding di sini. Nah, crowdfunding itu sendiri adalah bagaimana caranya kita yang mempunyai project itu mendapatkan fundamental keuangan untuk memenuhi project tersebut agar project tersebut itu dapat berhasil dilaksanakan. Nah, di sini dia metodenya itu dia seperti lelang. Jadi, ketika kita mempunyai sebuah produk dan dipublikasi melalui Kickstarter itu nanti kita akan mendapatkan yang namanya uang donasi dari backers. Nah, backers itu sendiri nanti dia akan memberikan sekian besar uang kepada yang pemilik project itu, project kreatornya itu, sehingga si project kreatornya itu dapat memenuhi projectnya, dapat menyelesaikan projectnya untuk kepentingan uh, kepentingan bersama, dalam artian kadang itu project creator itu membuat produk untuk yang belum ada sebelumnya, misalkan cuma dia butuh butuh dana atau butuh butuh kebutuhan ya untuk ini ya, untuk melaksanakan project pasti butuh uang kan gitu. Nah, dengan hal tersebut crowdfunding ini nanti backers yang memberi donasi pun tidak hanya memberi donasi sebenarnya. Nanti dia akan mendapatkan advantage biasanya. Advantage-nya tuh biasanya berupa ketika produk itu di launching, project itu beres, nanti kan dia akan mengeluarkan sebuah produk itu biasanya backers itu punya privilege lebih. Kayak misalkan nanti kalau ada backers yang melebihi yang donasi lebih dari $500, lebih dari 5 juta rupiah misalkan ke project A. Nah, nanti project A itu akan memberikan istilahnya keuntungan lebih bagi backers tersebut, kayak misalkan dia dapat merchandise, diundang ke acara peluncuran produknya, atau dia bisa nyobain produknya lebih duluan dan lain sebagainya. Itu beda-beda bagaimana kesepakatan backers dan project creator. Nah, di sini kesempatan crowdfunding ini itu dia ada yang namanya target goal. Target goal itu sendiri jika terpenuhi, dalam artian misalkan target berapa juta dolar, berapa ratus ribu dolar itu terpenuhi oleh berapa ratus backers misalkan, si project kreatornya ini wajib membereskan kerjaannya sesuai deadline yang dia buat. Jadi nanti semuanya tahu deadline-nya kapan, uangnya kemana dan lain sebagainya.
Nah, nanti si uangnya ini itu akan cair ketika proyeknya goal berhasil. Nah, media yang digunakannya itu Kickstarter.com dan Amazon biasanya. Nah, itu salah satu metode kalau misalkan kita punya proyek yang bagus nih, tapi kita nggak punya uang, misalkan. Mungkin pada awalnya kita akan butuh modal yang besar juga sih emang. Cuman dalam artian project IT ini kan sebenarnya ada beberapa project IT yang emang nggak perlu modal besar, tetapi ketika projectnya goal itu misalkan ketika production kan butuh uang yang banyak ya misalkan. Nah, jadi biaya risetnya tuh nanti diganti setelah projectnya goal gitu. Nah, kemudian ada penjualan via sosial media dan insentifnya. Ini sebenarnya sama seperti crowdfunding, cuman yang diartikan penjualan via sosial media dan insentifnya itu, jadi ketika kita mempunyai startup dan kita mempublikasi diri kita di sosial media dan lain sebagainya uh, untuk mendapatkan profit misalkan, atau untuk mendapatkan dukungan dari orang-orang. Nah, penjualan via sosial media itu secara perlahan yang dilakukan oleh startup itu dapat menumbuhkan modal, kemudian dapat menarik para investor untuk berinvestasi di startup yang akan dibuat gitu. Oke, kemudian di sini teknologi informasi, manajemen kesempatan dan tantangannya. Di sini ada 5 konsentrasi dan pengaruh teknologi informasi yang dimana di sini ada kesempatan bagi para manajer, bagi para orang yang memanage bagaimana sebuah bisnis dilaksanakan, dan fungsi teknologi di dalamnya. Jadi teknologi itu tadi sudah dijelaskan oleh Rialfi. Teknologi itu berawal dari sebuah tantangan yang kita buat sendiri untuk mempermudah hidup sebenarnya pada ujungnya kan. Nah, selain mempermudah hidup kan sebenarnya teknologi pada akhirnya itu membuka kesempatan bagi orang-orang yang bisa berkreasi dalam bidang teknologi untuk membuat produk-produk yang bisa digunakan oleh masyarakat. Nah, di sini ada 5 konsentrasi manajerial. Di sini ada produktivitas bisnis dan pengeluaran dikeluarkan itu yang dikonsentrasikan oleh tim manajemen. Ini bisa jadi kesempatan oleh orang teknologi untuk meningkatkan produktivitas bisnis dan mengurangi pengeluaran dengan media teknologi informasi. Entah itu aplikasi, entah itu infrastruktur dan sebagainya. Semuanya bisa. Kemudian penyesuaian teknologi informasi dan bisnis. Nah, ini penyesuaian teknologi informasi dan bisnis ini sangat berpengaruh sih karena untuk zaman sekarang itu kita kan udah di tahap industri 4.0 ya, yang dimana semuanya itu berbasis teknologi informasi. Gitu. Kemudian ada kelincahan bisnis dan cepat tanggap pasar. Ini sangat berpengaruh yang namanya teknologi informasi yang disertai teknologi itu publikasi dan pemasarannya sangat begitu cepat kan gitu. Untuk zaman sekarang apalagi ada yang namanya internet gitu. Kemudian ada pengendalian teknis proses bisnis. Nah, BPR. Nah, ini juga bisa digunakan nih. Nggak cuma perusahaan teknologi yang memang produknya teknologi bisa dikendalikan dengan dunia IT gitu. Tapi untuk produk-produk lain pun bisa sebenarnya. Cuma emang harus lebih dikreatifkan lagi dan lebih disesuaikan lagi dengan kebutuhan. Kemudian teknologi informasi yang disesuaikan dan diefisiensi. Nah, ini yang dimaksudkan barusan ya. Jadi teknologi informasi ini bisa disesuaikan dan diefisiensi sesuai dengan bisnis apa yang akan kita jalankan. Nah, pengaruh secara teknis di teknologi informasi itu sendiri ada yang namanya business intelligence, kemudian cloud computing, ada enterprise resource planning, kemudian ada software as a service, ada kolaborasi dan perangkat alur kerja. Ini semuanya berpengaruh pada kondisi bisnis dan manajemen di semua bidang, khususnya pengaruh dari si teknologi informasi itu sendiri. Nah, di sini ada strategi federal cloud computing. Nah, cloud computing itu sendiri mungkin ya udah pada dengar juga ya. Cloud computing itu di mana sebuah data itu dapat diolah secara terpusat dalam artian di awan. Nah,
Kenapa namanya di awan itu? Karena dia tidak diolah oleh lokal komputer yang ada di misalkan yang ada di PC masing-masing gitu, tapi dia sistemnya center gitu. Nah, di sini ada strategi, ada keuntungannya nih dalam penggunaan cloud computing itu ada 3. Yang pertama efisiensi, yang kedua agility atau kelincahan, yang ketiga ada inovasi. Nah, efisiensi itu dapat meningkatkan pemanfaatan aset dalam pendataan. Misalkan kita mendata aset pengembangan aplikasi, manajemen, kemudian jaringan dan lain sebagainya, itu kita gunakan di cloud computing nih untuk baik untuk manajerial ataupun production misalkan. Kemudian yang kedua agility, kelincahannya, yang dimana ini dapat mempermudah kita menyimpan data atau merubah data, mengedit data, atau misalkan merubah alur yang sudah ada. Itu kalau sistemnya sudah cloud computing itu beneran emang bisa lebih cepat gitu. Kemudian ada juga inovasi. Jadi tidak lagi dibebani oleh manajemen aset. Jadi fokusnya itu untuk manajemen layanan, memanfaatkan inovasi dan sektor lainnya gitu. Kemudian di sini ada IT agility, consumerization and competitive advantage. Jadi di sini ada 2 komponen kunci dalam perusahaan itu, di mana dia harus lincah, kemudian harus berorientasi pada konsumen dan memanfaatkan kompetisi gitu. Di sini ada dua kunci sebenarnya. Yang pertama ada industri struktur. Nah, struktur industri yang dimaksudkan ini adalah kita bisa menentukan kisaran probabilitas atau rata-rata pesaing yang sangat sulit untuk diubah. Nah, di sini karena bentuk industri itu sudah terstruktur, nah di sini probabilitasnya bisa dihitung gitu. Kemudian ada competitive advantage. Nah, di sini keunggulannya adalah memungkinkan perusahaan mengungguli rata-rata pesaingnya. Ini setelah kita mendapatkan data yang bisa diolah itu lewat cloud computing itu sendiri. Nah, di sini keunggulan dalam kompetisi ini tuh kita dapat menumbuhkan cara bagaimana untuk bersaing dalam produk-produk yang sudah ada di pasaran. Gitu. Misalkan ini contoh realnya gitu, yang menerapkan konsep ini kayak misalkan sekarang lagi rame nih HP Xiaomi, kemudian kita keluar HP Realme misalkan, untuk bersaing dalam industri yang sama gitu misalkan. Nah, si Xiaomi ini mengeluarkan lini produk yang namanya Redmi, dan Realme ini dikeluarkan oleh Oppo gitu. Nah, mereka mentargetkan pasar, kemudian saling bersaing tuh. Nah, si Realme ini sendiri karena dia keluarnya bukan lebih terakhir ya, lebih duluan Redmi dibanding Realme ini. Jadi Realme ini harus membaca, dan dia membaca bagaimana struktur pasar, kemudian tidak hanya mempertahankan tapi dia berusaha untuk mengungguli si pesaingnya gitu. Kepada Rialfi bisa dijelaskan untuk ini perubahan signifikan dalam kesempatan meraih keuntungan dalam kompetisi. Oke, baik Maulana. Jadi untuk perubahan signifikan dalam kesempatan meraih keuntungan dalam kompetisi itu ada strategi planningnya. Jadi strategi planning itu yaitu serangkaian proses di mana organisasi memilih dan mengatur bisnis layanannya untuk menjaga organisasi untuk tetap hidup bahkan ketika kejadian tak terduga, misalnya ada suatu bisnis yang lebih dari pasar atau produk dan layanan, dia jadi harus merencanakan sebuah perencanaan strategis yang melibatkan pemindaian dan prediksi lingkungan atau analisis SWOT atau biasa disebut strength, weakness, opportunities, dan threat. Untuk setiap bisnis relatif pastinya ada pesaing gitu. Jadi alangkah baiknya kita harus menerapkan strategi planning ini gitu. Selanjutnya untuk perubahan signifikan ini juga ada five industry force. Jadi
apa dari Five Industry Force dalam market ini ada lima contohnya seperti ancaman masuknya pesaing baru, terus kedua untuk kekuatan tawar menawar itu pastinya ada, ketiga daya tawar pelanggan atau pembeli, kekuatan ini merupakan kebalikan dari tawar menawar yang tadi, keempat ancaman produk atau jasa pengganti, kelima, pesaing kompetitif antara perusahaan-perusahaan lain di dalam industri yang ini, yang sedang dijalankan gitu. Lanjutnya. Oke, pertama kemudian di masa depan itu yang sedang ramai itu adalah IoT. Di sini IoT atau Internet of Things itu bagaimana things atau sebuah barang itu diefisiensi menggunakan internet. Nah, di sini sudah banyak sebenarnya yang mencoba membuat ekosistem. Pasarnya pun sekarang sudah mulai ada ya, sudah mulai banyak misalkan. Untuk produk luar mungkin yang paling terkenal itu Xiaomi ya. Xiaomi emang dia lagi gencar banget untuk apa ya? Memanfaatkan si Internet of Things ini menjadi pasar mereka gitu. Seperti produk-produk kayak rice cooker, kemudian televisi, kemudian lampu, bahkan pintu rumah, kunci rumah dan lain sebagainya. Things itu sebuah barang yang bisa dikendalikan oleh internet, dari internet gitu, oleh pemiliknya atau ya untuk dikontrol dan untuk digunakan dan lain sebagainya gitu. Nah, ini salah satu bisnis yang emang sangat maksudnya sangat hijau, ladang hijau gitu, dan masih belum banyak sebenarnya. Untuk produk lokal tuh yang terkenal yang namanya Bardi kalau nggak salah. Nah di Bardi itu sendiri dia sudah mengeluarkan smart home berupa lampu, kemudian remote AC kalau nggak salah dan lain sebagainya. Pokoknya dia bisa dikendalikan lewat internet tuh. Cuman emang bentuknya masih belum production yang begitu besar kayak Xiaomi ya. Xiaomi pun gencarnya menggunakan Internet of Things ini itu bahkan dia menggunakan metode crowdfunding yang pertama, tapi dia bukan lewat Kickstarter. Jadi dia mengadakan sayembara itu setiap tahun Xiaomi itu. Ketika ada orang yang bisa berinovasi dan bisa memenuhi kebutuhan Xiaomi dalam pengembangan IoT misalkan. Salah satunya ini IoT yang lagi besar ya. Dia akan memberikan biaya. Dia akan menjadi backers paling besar. Jadi si Xiaomi Mi ini itu akan menjadi backers paling besar si produk yang akan kita produk atau project yang akan kita lakukan. Nah, ketika dapat hati Xiaomi nih, udah dapat uangnya dan lain sebagainya, biasanya Xiaomi itu syaratnya dia cuma memasukkan kata Xiaomi ataupun with Xiaomi ataupun apapun itu di dalam produknya. Jadi dia mengembangkan negaranya sendiri dengan negara China itu sendiri si Xiaomi ini dengan sayembara teknologi seperti ini. Sebenarnya ini ide yang bagus sih kalau misalkan emang bisa dilakukan di Indonesia gitu kayak sayembara misalkan PT Jarum gitu. Misalkan PT Jarum mengadakan nih ada teknologi bagus nggak nih nanti kita danain dan lain sebagainya kita jadi bekas paling gede nih kata Jarum gitu. Itu akan menjadi sebuah gerakan yang luar biasa dan itu akan menjadi gerakan ekonomi yang luar biasa sih karena di masa depan itu teknologi informasi ini akan jauh lebih besar. Sekarang pun orang-orang kayak udah banyak pakai sosial media, TikTok, belanja online dan lain sebagainya. Udah benar-benar teknologi nggak bisa lepas dari kehidupan sih untuk zaman sekarang. Jadi ya hal seperti itu bisa jadi ini sih bisa jadi bukan semangat gimana ya pemukul gitu untuk bagaimana bisnis bisa bekerja di Indonesia gitu di bidang IT khususnya gitu. Sekarang sih walaupun emang ada tuh GoTo dan lain sebagainya karena mereka sudah besar ya. Tapi ini yang kecilnya pun banyak nih startup sebenarnya yang potensial. Nah, ini harus terus dilakukan sih gitu. Tidak hanya bergantung pada Tech in Asia ya. Karena Tech in Asia secara teknis itu Asia bukan Indonesia gitu. Nah, mencari talenta yang terpilih. Dimaksud mencari talenta yang terpilih itu di sini industri itu nggak cuma butuh yang namanya produk, project atau orang yang punya ide gila. Tapi
mereka butuh orang yang profesional juga di dalam bidang tersebut. Tidak hanya di dalam bidang, tetapi mengedukasi masyarakat untuk menjadi talenta yang terpilih. Kayak misalkan kita ngeluarin produk nih, misalkan Tokopedia dan Shopee misalkan. Nah, kita harus tahu pasar mana yang akan kita edukasi untuk menggunakan aplikasi kita. Misalnya Tokped itu kelasnya kita di atas. Kita mengedukasi orang-orang yang di atas untuk menggunakan ekonomi menengah ke atas untuk menggunakan Tokopedia gitu misalkan, atau Shopee untuk kalangan menengah ke bawah. Jadi dia disesuaikan teknologinya. Nah, di sini perusahaan-perusahaan besar pun membutuhkan orang yang relevan dalam memproduksi produknya itu sendiri gitu. Nah, kemudian dalam lanjut ke topik industri itu sendiri, bisnis, perusahaan dan lain sebagainya, itu di sini cloud computing mengubah cara natural dalam bekerja. Sebenarnya ini adalah pemukul besar ketika pandemi saat ini. Nah, kalau ada yang bilang cloud computing mengubah cara natural dalam bekerja, oh jelas. Kita sekarang nge-share file kayak udah gue simpan di drive ya, di G Drive gitu, Google Drive. Menggunakan Google Drive itu sendiri untuk bekerja ataupun untuk belajar, untuk kuliah, untuk kebutuhan apapun gitu. Itu adalah salah satu penerapan cloud computing sebenarnya. Karena si file itu sendiri dia disimpan di cloud kan, dan dia bisa diolah di cloud, dia bisa dibuka di cloud lewat aplikasi web dan lain sebagainya, tanpa harus kayak copy data lokal dan sebagainya gitu kan. Nah, itu jadi cloud computing dan COVID ini mengubah cara natural dalam bekerja gitu. Nah, di mana di sini kita dapat memberikan ini ya keuntungan baik perusahaan ataupun baik karyawannya juga, karena cloud computing ini cost-nya itu jauh lebih murah daripada kita menyewa gedung, harus nyewa lemari berkas, atau misalkan kita harus nyewa server di dalam kantor itu sendiri, di kantornya sendiri secara lokal misalkan. Itu kan belum biaya listrik, internet dan lain sebagainya. Mungkin bisa lebih murah mungkin ya. Cuman karena teknologi makin maju, device pun butuh perawatan, butuh upgrade dan lain sebagainya. Itu akan lebih panjang lagi dan lebih ribet lagi sebenarnya. Dan perusahaan kecil itu nggak bisa, startup itu nggak bisa ngejar sebegitu cepatnya kayak tiba-tiba bisa punya kantor yang gede gitu, enggak kan. Nah, di sini cloud computing kayak Google Workspace, kemudian Google Meet, ini sekarang kita pakai Google Meet nih. Ini salah satu penerapan cloud computing gitu. Jadi kesimpulannya ini ya, teknologi ini dapat merubah cara kerja manusia dalam arti luas, tidak hanya dalam cara bekerja atau bisnis dan lain sebagainya ya. Ini sangat alhamdulillahnya sangat membantu lah. Bahkan ketika pandemi ini orang-orang baru ngeh ya, oh cloud computing itu penting ya ketika saat pandemi kayak gini tuh. Nah, kerasanya baru sekarang gitu. Nah, mungkin sekian aja presentasi dari kami bertiga. Saya Maulana Sidik, ada teman saya Rify Dayat, kemudian ada Mas Rialfi. Nah, kita bertiga, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.